Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobri Sabana. Nah, di sini saya sebagai sutradara sekaligus editor dari film dokumenter Syekh Silau Laut, Jejak Sufi di pesisir Sumatera. Di pesisir timur Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Asahan, terdapat sebuah daerah bernama Silau Laut yang namanya berasal dari bahasa Melayu, yaitu silau, yang berarti cahaya yang berkilauan, dan laut yang menunjukkan letak geografisnya. Bersama-sama membentuk identitas tempat ini sebagai wilayah pesisir yang memancarkan keindahan. Sejarah Silau Laut dimulai jauh sebelum Islam masuk, ketika pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya masih kuat. Masyarakat saat itu hidup dari kekayaan laut, bertani, dan berdagang. Membentuk peradaban awal yang sederhana namun bermartabat. Perubahan besar terjadi ketika Islam mulai masuk pada abad ke-15 hingga ke-16. Dibawa oleh para ulama dan pedagang dari Aceh, Minangkabau, dan Arab. Di antara mereka muncul seseorang tokoh spiritual yang kelak akan mengubah wajah Silau Laut selamanya, yaitu Syekh Silau Laut. Masa kolonial Belanda kemudian menjadikan Silau Laut sebagai pusat perdagangan penting di Sumatera Timur, dengan pelabuhan yang dibangun untuk mengangkut komoditas seperti karet dan kelapa sawit. Namun, melalui semua perubahan zaman, nilai-nilai Islam yang diperkenalkan oleh Syekh Silau Laut tetap bertahan menjadi pondasi budaya yang masyarakat hingga kini. Di tengah gelombang perubahan yang melanda Silau Laut, muncul sosok Syekh Silau Laut yang namanya abadi hingga sekarang. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usulnya. Ada yang mengatakan dari Aceh, ada pula yang menyebut dari Minangkabau. Namun yang jelas, ia adalah seorang guru agama yang bijaksana, yang membuatnya istimewa, bukan hanya ilmunya yang dalam, tapi cara ia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesabaran dan penghormatan terhadap adat setempat. Tidak memaksa, tapi memberi contoh melalui akhlak mulia, sehingga banyak masyarakat yang dengan sukarela memeluk agama Islam. Kisah-kisah ajaib tentang Syekh Silau Laut pun beredar dari mulut ke mulut. Konon ia mampu menenangkan badai, menyembuhkan penyakit, bahkan mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Namun, dengan rendah hati ia selalu mengatakan bahwa semua itu hanyalah kekuasaan Allah semata. Ketika ia wafat, makam yang sederhana di Silau Laut menjadi tempat ziarah yang dikunjungi banyak orang dari berbagai daerah. Kini ratusan tahun setelah kepergian Syekh Silau Laut, tentang hidupnya dalam tradisi pengajian, haul tahunan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Silau Laut dan Syekh Silau Laut adalah dua entitas yang tak terpisahkan. Daerah ini berkembang dari masa pra-Islam hingga menjadi pusat ekonomi dan keagamaan. Sementara sang Syekh meninggalkan warisan spiritual yang harus terus menyinari. Makamnya bukan sekedar simbol tempat ziarah, tapi simbol harmoni antara pengembangan material dan spiritual. Di sisi lain, Silau Laut tumbuh dengan perkebunan kelapa sawit dan perikanannya. Di sisi lain, nilai-nilai tasawuf yang diajarkan Syekh Silau Laut tetap menjadi penuntun moral masyarakat. Di tengah deru pembangunan dan modernisasi, Silau Laut tetap berusaha mempertahankan identitasnya sebagai daerah yang memadukan kemajuan ekonomi dengan warisan spiritual. Generasi muda kini mulai menggali kembali naskah-naskah kuno dan catatan-catatan lisan tentang Syekh Silau Laut, mendigitalkannya agar tidak punah termakan zaman. Festival tahunan digelar untuk mengenang jasanya.
pengundangan peneliti dan peziarah dari berbagai wilayah. Pemerintah setempat pun menjadikan makam Syekh Shalal Laut sebagai bagian dari destinasi wisata religi, tanpa menghilangkan kesakralannya. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa warisan seorang sufi dari masa lalu bisa tetap relevan, bahkan menjadi penyeimbang di era yang serba cepat dan materialistik. Kisah Syekh Shalal Laut mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya tentang perubahan keyakinan, melainkan juga tentang merangkul kemanusiaan dengan kasih sayang. Ia tidak menolak tradisi lokal, melainkan menyaring tentang nilai-nilai Islam, menciptakan harmoni antara yang lama dan yang baru. Pesan ini tetap aktual di dunia modern yang seiring diwarnai konflik atas nama agama dan budaya. Keteladanannya, seperti sikapnya yang lembut terhadap nelayan miskin atau dialog dengan pemuka adat, menjadi cermin bagi upaya perdamaian antar kelompok hari ini. Cahaya silau dari namanya bukan sekedar kilau fisik, tapi pancaran kebajikan yang mampu menerangi kegelapan di setiap zaman. Anak-anak yang bermain di pantai Silau Laut hari ini mungkin tidak menyadari bahwa mereka adalah penerus sejarah panjang yang dimulai dari era Sriwijaya melalui dakwah Syekh Silau Laut hingga masa kolonial dan kemerdekaan. Namun dalam kondisi yang mereka jalani, dalam pengajian yang mereka ikuti, warisan itu tetap hidup. Syekh Silau Laut mungkin sudah tiada, tapi cahaya ajarannya seperti makna dalam nama Silau Laut sendiri terus berkilau, mengingatkan kita pada nilai-nilai kesederhanaan namun abadi, kesabaran, kebijaksanaan, dan toleransi dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, ini adalah makam dari para keluarga Syekh Shalal Laut. Dalam makam ini terdapat 4 makam. Yang pertama yaitu makam dari Syekh Shalal Laut itu sendiri, dan yang kedua di sisi sebelah kiri ada makam istri Syekh Shalal Laut yaitu Hajah Maryam, dan di sebelah kanannya ada makam dari anak pertama dari Hajah Maryam dan Syekh Shalal Laut yaitu Haji Muhammad Ali, dan di sebelahnya lagi ada makam Haji Abdul Latif yaitu anak kedua dari Syekh Shalal Laut dengan Hajah Maryam. Nah, tidak jauh dari makam Syekh terdapat rumah tua yang merupakan tempat tinggal Syekh Shalal Laut semasa beliau hidup. Pada tahun 1916, rumah peninggalan Syekh Shalal Laut ini berdiri. Warna kuning dan hijau yang begitu indah menutupi seluruh dinding rumah. Dikelilingi rumah juga terdapat ukiran-ukiran kayu yang bercorak Melayu. Rumah peninggalan Syekh Shalal Laut hingga saat ini masih berdiri tegak walaupun sudah mengalami pelapukan. Namun tidak dilakukan renovasi karena agar tetap terjaga sejarah yang terpancar dari bangunan tua ini.